Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faradila Zahra. Di sini kita akan membahas beberapa materi, di antaranya yaitu tata krama, santun, dan juga malu. Sebelum menuju ke materi, yuk kita bersama-sama untuk membaca Quran Surat Al-A'raf ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Baik, langsung menuju ke materi. Di dalam materi tata krama, santun, dan juga malu ini kita akan membahas beberapa pembahasan. Di antaranya yaitu memahami tata krama, memahami sifat santun, contoh sifat santun, memahami sifat santun, lalu ada manfaat sifat malu. Terus contoh-contoh sifat malu, lalu ada manfaat sifat malu, dan yang terakhir yaitu refleksi materi. Berikut ini adalah beberapa gambar contoh tata krama, santun, dan juga malu. Nanti lebih jelasnya akan dijelaskan di pembahasan berikutnya. Baik, langsung saja yang pertama yaitu memahami tata krama. Di sini dijelaskan bahwa tata krama adalah aturan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, arti dari tata krama ini memahami aturan berperilaku dan bersikap sopan santun yang disepakati dalam interaksi sosial sehari-hari. Dalam tata krama ini bisa mencakup beberapa hal, yaitu tata krama dalam berkomunikasi atau berbicara, terus tata krama dalam makan, tata krama dalam penampilan, dan tata krama dalam pergaulan. Tata krama dalam berbicara atau berkomunikasi ini contohnya seperti kita menggunakan bahasa yang sopan dan hindari kata-kata yang kasar. Jadi kita ketika berbicara dengan seseorang, sebaiknya itu kita menggunakan bahasa yang sopan. Kalau di Jawa biasanya menggunakan bahasa krama. Kalaupun tidak bisa menggunakan bahasa krama, kita bisa menggunakan bahasa Indonesia. Lalu ada biasakan mengucapkan salam, tolong, maaf, dan terima kasih. Terus jaga intonasi suara dan hindari memotong pembicaraan orang lain. Ketika kita sedang berbicara dengan orang, biarkan orang itu menyelesaikan omongannya, jangan kita memotong-motong pembicaraannya. Lalu ada tata krama dalam makan. Contohnya seperti duduk dengan posisi yang sopan saat makan. Tata krama dalam makan ini contohnya itu seperti duduk dengan posisi yang sopan saat makan. Ketika kita sedang makan, kita memposisikan diri kita itu dengan sopan. Kalau kita makan di kursi, kayak kita duduk selayaknya saja. Terus ketika kita makan di lesehan, kita ya duduk dengan sopan, kaki kita disila, seperti itu. Lalu ada makan dengan tenang, tidak berisik, dan tidak berantakan. Maksud dengan tenang ini, ya kita fokus dengan makanan kita habiskan makanan kita. Terus tidak berisik, ketika kita sedang makan itu, usahakan kita tidak berbicara, kita fokus dengan makanan kita. Lalu tidak berantakan, maksud dari tidak berantakan ini, ya kita habiskan makanan tersebut tanpa sisa. Jangan ada yang jatuh-jatuh di meja makan, seperti itu. Lalu hargai makanan orang lain dan usahakan menghabiskan makanan. Ketika kita dirasa tidak terlalu suka dengan makanan tersebut, ya kita langsung ngomong saja ke yang memiliki makanan tersebut, maaf, saya tidak terlalu suka makanan ini, seperti itu. Kalaupun tidak suka tapi masih bisa kita telan, ya kita makan saja, terus menghabiskan makanan. Jangan sampai ya makanan itu tidak boleh tersisa, kita harus menghabiskan makanan tersebut.
Lalu ada tata krama bertamu. Dalam tata krama bertamu ini, kita harus menjaga kesopanan di rumah orang lain, seperti tidak mengotori tempat tinggal mereka, seperti itu. Terus tidak berlama-lama sehingga mengganggu aktivitas tuan rumah. Lalu minta izin sebelum masuk ke area pribadi dan tunjukkan rasa terima kasih atas jamuan yang diberikan. Masuk ke area pribadi ini, contohnya itu seperti kamar mandi, terus kamar tidur, seperti itu. Lalu ada tata krama dalam berpenampilan. Dalam berpenampilan ini kita sebaiknya menggunakan pakaian yang sopan, bersih, dan sesuai dengan acara atau tempat. Kalau kita pergi ke pengajian ya kita menggunakan busana atau pakaian yang contohnya seperti busana muslim, kebaya, apa itu abaya, terus gamis seperti itu. Kalau yang laki-laki ya bisa memakai sarung gitu. Lalu baju koko. Terus ada penampilan luar mencerminkan kepribadian dan kepedulian terhadap diri sendiri serta orang lain. Jadi penampilan kita itu bisa mencerminkan kepribadian kita. Kalau penampilan kita dirasa kurang enak dilihat di mata, ya pasti orang-orang menilai kita apa sih gitu ya. Terus ada tata krama dalam bersikap. Tata krama dalam bersikap ini contohnya itu seperti jaga bahasa tubuh seperti menjaga kontak mata, tidak menyilangkan tangan atau kaki, dan mengangkat saat mendengarkan. Maksudnya adalah tidak menyilangkan tangan atau kaki. Tidak menyilangkan tangan dan kaki. Apa sih? Lalu ada tata krama dalam bersikap. Contohnya seperti jaga bahasa tubuh, terus jaga bahasa tubuh itu seperti menjaga kontak mata, terus tidak menyilangkan tangan atau kaki, dan mengangguk saat mendengarkan. Lalu ada menjaga perasaan orang lain dan menghindari perkataan yang menyinggung. Lalu yang kedua ada sifat santun. Nah, sifat santun ini dijelaskan bahwa santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Nah, sikap santun ini adalah perilaku hormat dan sopan yang mencerminkan budi bahasa, tingkah laku, dan perbuatan yang baik dalam berinteraksi dengan orang lain sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat dan budaya setempat. Nah, sikap ini melibatkan seperti tutur kata yang baik atau berbahasa baik, yaitu menggunakan kata-kata yang baik, sopan, dan tidak kasar atau menyakitkan, seperti tadi yang dijelaskan di tata krama. Lalu yang kedua berperilaku sopan, yaitu menjaga sikap dan perbuatan agar tidak mengganggu atau merugikan orang lain. Terus menghormati orang lain, yaitu menunjukkan penghargaan terhadap perasaan, pendapat, dan perbedaan dengan orang lain. Terus memiliki tata krama seperti tadi yang dijelaskan bahwa mempraktikkan kebiasaan baik seperti mengucapkan salam, minta izin sebelum melakukan sesuatu, dan berterima kasih itu yaitu ciri dari memiliki tata krama. Terus menunjukkan kepedulian, peduli terhadap lingkungan sekitar seperti menjaga kebersihan, terus siap membantu orang lain yang membutuhkan. Lalu selanjutnya ada contoh sikap santun di kehidupan sehari-hari. Di sini saya memaparkan hanya 3 contoh saja. Di antaranya yaitu meminta maaf. Jadi ketika kita berbuat salah atau melakukan kesalahan atau melukai hati seseorang, kita jangan segan-segan atau sungkan-sungkan untuk meminta maaf. Lalu yang kedua, mengetuk pintu. Maksud dari mengetuk pintu ini, ketika kita sedang bertamu atau mengunjungi rumah seseorang, sebaiknya kita itu mengetuk pintunya terlebih dahulu. Lalu ada mengucapkan salam. Ketika kita bertemu dengan seseorang yang kita kenal, seperti orang tua, saudara, gitu, ataupun teman, ya kita mengucapkan salam seperti itu. Lalu ada manfaat sifat santun. Nah, banyak manfaat yang bisa diperoleh dari sikap santun ini. Di antaranya adalah mudah diterima oleh orang lain. Nah, sikap santun akan menjadikan seseorang disenangi dan mudah diterima oleh orang lain. Terus menunjang kesuksesan. Banyak pengusaha sukses ditunjang oleh sikap santun yang ditujukannya, seperti pembeli, pelanggan, karyawan, dan rekan sejawat akan senang bergaul dengan
pengusaha tersebut karena relasinya bertambah banyak sehingga akan menambah kesuksesannya. Lalu yang terakhir, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang memiliki sikap santun, dan Rasulullah SAW juga demikian. Bahkan beliau juga memiliki sikap lemah lembut dan santun yang luar biasa. Selanjutnya ada malu. Di sini dijelaskan bahwa malu adalah menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, tercela, dan hina. Nah, malu ini berarti mengenali bahwa malu adalah salah satu akhlak terpuji yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan buruk dan menjaga kehormatan. Nah, sifat malu memiliki dua bentuk, yaitu bentuk alami atau bawaan dan usaha atau terbentuk melalui latihan dan pengetahuan. Malu ini dapat diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, diri sendiri, dan orang lain untuk menjaga moralitas dan kebaikan. Nah, bentuk dari malu itu kan tadi ada dua, yaitu bentuk malu alami atau bawaan dan hasil dari usaha. Nah, malu bawaan ini adalah merupakan naluri dasar yang sudah ada pada setiap manusia sejak lahir dan tidak memerlukan usaha untuk mendapatkannya. Jadi dari lahir gitu kita sudah memiliki rasa malu gitu. Terus malu dari hasil usaha itu yaitu diperoleh melalui proses belajar seperti mengenal Allah, Rasul, dan ajaran Islam. Selanjutnya ada contoh sifat malu. Di antaranya yaitu malu membuka aurat. Nah, untuk aurat dari laki-laki itu batasannya antara pusar hingga lutut, baik saat sendirian bersama sesama lelaki maupun dengan perempuan mahram. Nah, untuk aurat dari perempuan itu, jika di hadapan pria yang bukan mahram, itu seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan, termasuk bagian luar dan dalam. Dan jika di hadapan seseorang perempuan itu mahramnya, itu auratnya antara pusar hingga lutut, seperti itu. Lalu malu berbuat maksiat, terus ada malu berkata kasar, malu menunda kewajiban seperti sholat, terus puasa, seperti itu. Lalu ada malu meminta-minta, yang terakhir ada malu menyakiti orang lain. Selanjutnya yaitu manfaat memiliki sifat malu. Ada 3 di sini, yaitu mencegah dari perbuatan tercela. Jadi seseorang yang memiliki sifat malu akan berusaha sekuat tenaga menghindari perbuatan tercela sebab ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendorong perbuatan kebaikan. Mendorong berbuat kebaikan. Jadi rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendorong seseorang berbuat kebaikan sebab ia tahu bahwa setiap perbuatan manusia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Lalu ada menghantarkan seseorang menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang memiliki rasa malu akan senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, seperti itu. Yang terakhir yaitu refleksi materi. Jadi sikap santun dan rasa malu adalah cerminan akhlak mulia. Santun membuat kita dihargai oleh orang lain, sedangkan rasa malu menjaga kita dari perbuatan tercela. Jika keduanya dibiasakan, maka kehidupan akan lebih harmonis, penuh rasa hormat, dan membawa kebahagiaan bagi diri sendiri maupun orang sekitar. Nah, selanjutnya nanti saya akan menyantumkan beberapa pertanyaan. Apa yang sudah kalian pahami dari materi tadi yang sudah saya jelaskan, dan nanti juga saya akan menyantumkan nomor yang bisa kalian hubungi untuk menanyakan materi mana yang masih membingungkan, seperti itu. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.